Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lotip. Saya berasal dari kota Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Desa Pakuniran. Saya kelas A18 dengan nomor NIM 228 113 0891. Di sini saya akan mempresentasikan literasi kitab kuning. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit demi singkatnya waktu. Pengenalan literasi kitab kuning, di mana literasi kitab kuning merupakan kemampuan untuk memahami atau mengakses dan memanfaatkan teknologi digital dalam mempelajari dan mengkaji kitab-kitab Islam yang bisa disebut dengan istilah kitab kuning. Yang kedua, di mana pengertian kitab kuning, pengertian literasi digital kitab kuning ada 3. Yang pertama, di sini pemahaman digital, di mana pemahaman digital itu kemampuan memahami dalam menggunakan teknologi digital untuk mengakses atau mengelola dan menganalisis kitab-kitab klasik. Yang kedua, akses informasi, di mana keterampilan mencari atau menemukan dan menggunakan informasi yang terkandung dalam kitab kuning secara efektif melalui perangkat digital. Yang ketiga adalah transformasi pembelajaran, di mana kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk mempelajari, mengkaji, dan mendiskusikan isi-isi kitab secara efektif. Baik, lanjut kita yang pembahasan yang ketiga, yaitu tentang urgensi dan manfaat literasi digital kitab kuning, di mana di sini saya akan jelaskan secara singkat. Di mana urgensi tersebut ada tersendiri, yaitu memfasilitasi akses yang lebih luas dan efisien terhadap kitab-kitab kuning, terutama bagi generasi muda, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pemahaman terhadap kitab kuning. Untuk pemanfaatannya di sini memperluas jangkauan, aksesibilitas kitab kuning dan meningkatkan minat dan partisipasi dalam mempelajari kitab-kitab klasik Islam, mendorong inovasi dan kreativitas dalam metode pembelajaran kitab kuning. Baik, yang keempat, tentang aplikasi digital, di mana aplikasi digital kitab kuning di sini ada 4 macam. Di mana nomor pertama, aplikasi penafsiran. Biasanya aplikasi penafsiran ini aplikasi menggunakan penggunaan untuk mencari, membaca, dan memahami isi kitab-kitab kuning secara digital. Contohnya biasanya menggunakan berbagai macam aplikasi sekarang yang ada, Ajma'ani itu ada ya. Untuk yang kedua, aplikasi pembelajaran, aplikasi yang menyediakan fitur-fitur interaktif untuk mempelajari dan memahami isi-isi kitab kuning secara digital. Sekarang sudah banyak macam-macamnya. Yang ketiga, aplikasi terjemah, di mana aplikasi yang membantu penggunaan dalam menerjemahkan teks-teks kitab kuning ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, biasanya menggunakan terjemahan bahasa, yaitu bahasa Indonesia ya. Biasanya di translate itu bisa. Yang kedua, yang keempat, aplikasi referensi, di mana aplikasi referensi
yang berfungsi sebagai perpustakaan digital untuk mengakses dan mencari kitab-kitab kuning secara daring. Nah, disitulah berbagai macam-macam aplikasi kitab digital. Nah, biasanya sekarang sudah banyak di APK atau Play Store, tergantung kebutuhan kita. Untuk yang kelima, penggunaan aplikasi digital kitab kuning dalam menerjemahkan kitab. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana memilih aplikasi, yaitu menggunakan, kita harus memilih aplikasi penggunaan aplikasi digital kitab kuning yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka atau kita, ya. Jadi harus sesuai apa yang dibutuhkan dengan aplikasi kita. Misalkan penerjemahan bahasa Indonesia, kita cari di Translate. Untuk yang kedua, akses teks kitab kuning. Penggunaan akses teks kitab kuning yang diinginkan terjemahan melalui aplikasi digital sudah banyak macam-macamnya. Yang ketiga, memanfaatkan fitur terjemahan. Penggunaan manfaat fitur terjemahan yang disediakan oleh aplikasi yang menerjemahkan teks kitab kuning di dalam bahasa yang diinginkan. Disitulah yang kelima. Untuk yang keenam, ada metode pembelajaran kitab kuning berbasis literasi digital, di mana yang pertama, pembelajaran dari penggunaan platform online, aplikasi digital untuk mempelajari kitab kuning secara jarak jauh. Yang kedua, blended learning, di mana kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran digital untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap kitab kuning. Yang ketiga, literasi kitab kuning, di mana literasi kitab kuning menyediakan perpustakaan digital yang memudahkan akses pencarian kitab-kitab kuning secara online. Baik, disitulah penjelasan secara singkat dari saya. Jadi kesimpulannya, literasi digital kitab kuning merupakan kemampuan penting untuk mengakses atau memahami dan memanfaatkan teknologi digital dalam mempelajari kitab-kitab klasik Islam. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.